Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvera Alvina Chin dan di Eternity Craft saya adalah sebagai founder dan CEO. Nama saya Deborah Revelin dari KOM262SP. Halo, perkenalkan nama saya Indrina Arif. Jadi teman-teman pasti bertanya, apa sih Eternity Craft? Eternity Craft singkatnya adalah bisnis crowdfunding yang mendukung perajin dari daerah-daerah terpencil, terutama kami ingin fokus dulu kepada daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman pasti bertanya, mengapa kami memilih Yogyakarta? Setelah kami search dan kami mendapatkan data dari Jakarta CNN Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Yogyakarta menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. Presentasi yang didapat adalah sebanyak 11,49%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 463.630. Banyak banget ya teman-teman penduduk miskin di sana, sedangkan kita tahu Yogyakarta itu kota yang begitu indah dan sangat disayangkan kalau penduduk-penduduk di sana memiliki kesejahteraan umum finansialnya tuh kurang. Jadi kita semua tahu kalau Yogyakarta itu penghasil pengrajin-pengrajin dan kerajinan-kerajinan yang banyak banget. Banyak sekali karya hasil dan kerajinan tangan dari masyarakat setempat Indonesia. Bahkan Travel mencatat Yogyakarta adalah sebagai perajin kulit terbaik di dunia, jadi tidak perlu kita ragukan lagi untuk hasil karya kerajinan dari Yogyakarta. Nggak cuma kerajinan kulitnya aja teman-teman, jadi Yogyakarta juga terkenal dengan kerajinan ukiran, anyaman, rajutan, batik, wayang, topeng, dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya memang Yogyakarta itu penghasil karya seni terbaik lah di Indonesia. Nah teman-teman pasti juga kepo nih, apa sih cerita di balik Eternity Craft? Kenapa Eternity Craft itu bisa terbentuk? Jadi Eternity Craft itu dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa yang belum berpengalaman, tapi kami berani men-challenge diri kami masing-masing. Kami sebagai mahasiswa itu tergerak untuk membentuk komunitas yang memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Setelah kami melakukan research, seperti tadi saya sudah bilang, kami sudah mendapatkan daerah mana yang pengen kami fokus untuk lebih kami explore daerah itu dan kami kembangkan lagi kesejahteraan finansialnya. Kami memiliki Yogyakarta, dan suatu kebetulan juga kalau semua dari Eternity Craft itu suka banget seni. Kami bangga pada kerajinan tangan yang ada beragam di Indonesia. Kami bangga Yogyakarta adalah salah satu dari Indonesia, dan kami ingin dunia luar juga tahu kalau kerajinan-kerajinan dan hasil karya Yogyakarta itu begitu indah. Jadi kami mahasiswa-mahasiswa memutuskan untuk membantu masyarakat setempat sekaligus memperkenalkan lebih luas lagi hasil karya Indonesia. Kemudian Eternity Craft dibentuk dengan tujuan agar kami mahasiswa-mahasiswa akan menjadi penerus bangsa, dan kami berharap kami boleh menjadi dampak baik bagi masyarakat luas. Karena jumlah kami yang begitu terbatas, jadi kami tidak terfokus pada satu daerah, jadi kami memilih Yogyakarta. Mungkin kalau kedepannya kami berkembang cukup pesat atau banyak investor yang sudah mau menyuntikkan dana, kami akan memikirkan untuk explore tempat-tempat lain yang membutuhkan juga. Dan dampak positif yang ingin kami berikan, yang kami Eternity Craft ingin berikan adalah agar masyarakat daerah Yogyakarta dapat merasakan kesejahteraan secara lingkungan dan finansial dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat mereka serta bahan dasar yang mereka miliki. Yogyakarta itu kaya akan bahan-bahan yang mereka anyam, mereka ukir, mereka juga kaya akan itu kayu-kayunya, anyamannya. Dan kami berharap setelah kami membentuk komunitas ini, Yogyakarta boleh menjadi kota yang stabil finansialnya. Tentunya hal itu juga akan membantu banyak warga yang kekurangan nutrisi dan kualitas hidupnya rendah. Eternity Craft juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat setempat bahwa kerajinan tangan yang mereka hasilkan sangatlah bernilai, dan jika dipromosikan dengan baik akan menjadi mata pencaharian yang menjanjikan. Dan kemudian model bisnis Eternity Craft, seperti yang saya sudah jelaskan, Eternity Craft termasuk ke dalam bisnis crowdfunding, yaitu bisnis dengan teknik pendanaan untuk suatu proyek yang melibatkan masyarakat secara luas. Eternity Craft singkatnya akan mencari investor, menyuntikkan dana kepada UMKM yang membutuhkan, kemudian keuntungan yang didapatkan oleh investor yang berupa dividen dari keuntungan hasil penjualan kerajinan tangan. Pembagian dividennya akan ditetapkan di awal tentunya dan disepakati oleh Eternity Craft dan oleh investornya.
Investor yang kami cari juga tentunya memiliki ketertarikan dalam bidang seni, kerajinan tangan, ataupun memiliki kepedulian dengan para UMKM. Untuk target pasarnya di aspek demografi yang pertama adalah usia. Kami menargetkan untuk semua kalangan usia karena hasil produk yang kami jual dapat digunakan dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu untuk jenis kelaminnya, tentunya produk ini bisa dipakai oleh perempuan maupun laki-laki karena produk ini tidak mengarah khusus kepada jenis kelamin yang membelinya. Dan kita masuk ke yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Harga akan dijual ini cukup ekonomis. Jadi produk ini dapat didapatkan oleh orang-orang dari kelas ekonomi kelas bawah hingga kelas menengah. Dan kita masuk ke agama. Produk ini merupakan salah satu pelestarian budaya di Yogyakarta dan tidak mengandung kepercayaan agama. Maka semua agama dapat menjadi target pasar dalam produk ini. Lalu selanjutnya adalah edukasi. Calon konsumen yang akan membeli memiliki dasar edukasi mengenai pentingnya menghargai kerajinan tangan budaya Indonesia, terutama di Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah latar belakang pendidikan. Produk ini bisa dibeli oleh semua orang, baik yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi maupun tidak memiliki latar belakang pendidikan. Lalu kita masuk ke target pasar aspek geografi. Nah, yang pertama adalah negara. Karena produk ini adalah hasil dari pengrajin dari Yogyakarta, maka tentunya target pasar kami untuk negara Indonesia. Dan untuk yang kedua adalah kota atau kabupaten. Untuk masyarakat Indonesia dari berbagai daerah yang tinggal di perkotaan hingga di kawasan elit. Dan yang terakhir adalah lingkungan tempat tinggal. Produk ini ditargetkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang kurang melestarikan budaya Indonesia, sehingga dengan menjual produk ini di daerah tersebut dapat mempengaruhi mereka untuk lebih peduli kepada budaya negara mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kompetitornya. Bisnis yang komunitas ini ciptakan akan berbeda dengan komunitas lain yang telah membuat bisnis yang sama. Kami membuat produk ini dapat lebih mudah dibeli atau dijangkau oleh masyarakat dengan menjualnya di media sosial dan pusat perbelanjaan kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Kelebihan dari bisnis ini adalah membuat produk yang memiliki bentuk unik dan berbeda dari biasanya tanpa menghilangkan kegunaan produk tersebut. Contohnya adalah membuat tas kulit yang memiliki bentuk yang modern. Dan di luarnya terdapat tas kecil yang menjadi salah satu bagian desain tas yang terbuat dari kulit, yang bisa juga dipisahkan dengan tas kulit itu sendiri. Melakukan sosialisasi kepada UMKM di Jogja dengan 3 tahap permulaan, yaitu tahap pertama, penentuan lokasi dan menyusun materi-materi yang akan disampaikan. Setelah ditentukan, dilakukanlah survei pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai permasalahan UMKM dan masyarakat. Tahap kedua, melakukan kegiatan pelaksanaan dengan memberikan penjelasan tentang literasi keuangan terkait memanfaatkan fasilitas urunan dana untuk pembiayaan dan meningkatkan kembali bisnis. Dan tahap ketiga adalah menyampaikan dan mempresentasikan terkait peluang crowdfunding sebagai metode membantu bisnis di daerah terpencil. Aktivitas kunci dari bisnis ini adalah promosi yang dilakukan harus benar-benar dapat menarik minat orang. Jika promosi gagal, maka kewirausahaan sosial tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dikarenakan dari promosi tersebut dapat menghasilkan sebuah pendanaan, bahkan pendanaan, dan juga membuat UMKM lebih dikenal. Selain promosi yang menarik, promosi harus tepat sasaran agar lebih efektif dan tidak membuang-buang kesempatan. Penggalangan dana harus tercapai karena merupakan tujuan utama dari kewirausahaan sosial ini. Penggalangan dana bisa mendapatkan hasil yang maksimal jika promosi berhasil. Pihak UMKM juga berperan karena tanpa persetujuannya, kewirausahaan sosial ini tidak bisa dilakukan dan UMKM juga berperan untuk menciptakan produk-produk yang bagus dan lebih menarik daripada sebelumnya. Ataupun tim yang melakukan promosi offline dengan membuat pameran hasil kerajinan tangan dari UMKM-nya. Tim yang membuat website untuk penggalangan dana seperti di kitabisa.com dan memperhatikan hasil dari penggalangan dana tersebut supaya hasilnya sesuai dengan target dari promosi. Investor atau donatur harus didapatkan sesuai target agar tujuan untuk mengembangkan UMKM melalui pendanaan dapat direalisasikan dalam kewirausahaan sosial ini. Karena donatur atau investor berperan dalam penentu akhir dari hasil kewirausahaan sosial untuk mengembangkan UMKM. Beberapa orang yang terlibat dalam kewirausahaan sosial ini diantaranya pihak UMKM kecil di Jogja yang kurang terkenal sebagai produsen atau yang memproduksi hasil kerajinan tangan yang nantinya akan dipromosikan.
tim yang akan melakukan promosi baik melalui online seperti membuat konten menarik di TikTok, membuat postingan foto yang keren di Instagram, dan membuat postingan dengan asal-usul kerajinan tangan di Facebook. Proses produksi, mengumpulkan data dari UMKM. Setelah data dikumpulkan dan diolah, data itu dibuatkan untuk bahan iklan atau promosi. Lalu membuat iklan dari data tersebut, apa yang menjadi kelebihan dari UMKM. Melakukan promosi dengan kata-kata yang semenarik mungkin guna untuk menarik minat dari investor atau donatur. Membuat website untuk menerima uang dari investor atau donatur. Salah satu website yang bisa kita gunakan adalah kitabisa.com. Membuat pameran untuk memamerkan kerajinan tangan. Dan yang terakhir adalah memberikan uang pendanaan untuk mengembangkan bisnis UMKM-nya. Kemudian kita masuk ke analisis keuangan. Kalau analisis keuangan ini ya sebenarnya kami mahasiswa-mahasiswa juga tidak terlalu expert dalam masalah analisis keuangan, tapi ini secara singkatnya kami ingin memberitahukan kepada teman-teman. Jadi ada pengeluaran awal, dan di sini cost structure, ada biaya tetap dan biaya variable per unit. Biaya tetap yang biaya yang sudah pasti tiap per bulannya, dan biaya variable per unit yang biayanya yang tidak pasti akan bisa berganti seiring berjalannya waktu. Dan kemudian laba di sini kami udah hitung di atas sebelumnya, ada di proposal, pendapatan dikurang pengeluaran. Dan hasil yang kami dapat, pendapatan kami setelah kami hitung-hitung sebanyak 384 juta, dan kemudian pengeluaran yang akan dikeluarkan ini per tahun ya teman-teman, yaitu sebanyak 127 per juta. Jadi laba yang kami dapatkan 257 juta. Di situ kami juga ada memberikan informasi setelah kami rincikan semua biaya yang melakukan perhitungan, keuntungan yang akan didapatkan oleh Eternity Craft selama setahun belum dipotong pajak dan melakukan perjalanan investor adalah sebesar 257 juta rupiah. Sekian, terima kasih teman-teman semua, semoga selalu mendukung Eternity Craft.